Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Fadilah, NPM 19551010481, Prodi Ekonomi Syariah kelas G semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Franchise atau waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak aset kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau penjualan jasa. Selanjutnya itu sejarah perkembangan waralaba. Sejarah perkembangan waralaba dari sistem waralaba baru berkembang secara pesat dalam kurun waktu 25 tahun belakangan ini, sehingga masih dianggap baru, tetapi pada kenyataannya sistem ini telah ada sejak abad ke-13. Walaupun dalam bentuk yang lain, di mana waralaba adalah pemberian suatu hak kependudukan dan hak memilih yang terbatas dari penguasa area kepada seseorang atau lebih. Dengan mendapatkan hak tersebut, mereka diharuskan membayar kepada penguasa atau pemberi hak, dan pembayaran tersebut diistilahkan royalti. Dan istilah ini masih dipakai hingga sekarang di Indonesia. Waralaba masih merupakan istilah yang baru. Sistem waralaba di Indonesia dirintis oleh salah satunya adalah Coca-Cola Bottling, kira-kira 30 tahun yang lalu, di mana mereka berperan sebagai terwaralaba dengan memegang master franchise untuk menjadi pewaralaba di Indonesia. Tetapi belum pernah dijalankan, sedangkan pewaralaba pertama di Indonesia antara lain dirintis oleh Widya Loka, kursus komputer, kurang lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebenarnya, perwaralabaan dimulai di Amerika pada tahun 1860-an, dimulai dengan perusahaan mesin jahit merek Singer yang menggunakan operator jahit lepas dalam memasarkan mesin jahitnya. Selanjutnya, unsur-unsur waralaba. Dari definisi di atas, terdapat beberapa unsur tentang waralaba, ialah 1. Merupakan suatu perjanjian. 2. Penjualan produk atau jasa dengan merek dagang pemilik waralaba, franchisor. 3. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba, franchise, di bidang pemasaran, manajemen, dan bantuan teknik lainnya. 4. Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan merek pemilik waralaba. Selanjutnya, waralaba menurut hukum Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, layaknya kiranya mempertanyakan atau paling tidak mengkritisi halal atau haramnya pola bisnis waralaba ini. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas 82% Muslim adalah bangsa pasar yang potensial, dan umat Islam tidak dikenal tidak bisa begitu saja meninggalkan etika dan norma yang melingkupinya, termasuk norma agama. Kriteria bisnis waralaba syariah diantaranya: 1. Menanamkan nilai keadilan dan kejujuran dalam setiap mekanisme bisnis waralaba yang dijalankan karena Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil dan jujur seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Yang kedua, dalam bisnis waralaba berbasis syariah, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis, yaitu moral hazard. Salah satu contoh bekerja demi mendapatkan keuntungan ialah berbisnis. Juga terdapat dalam Al-Quran dalam surat At-Taubat ayat 105, yang berbunyi, dan katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah akan dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.